Halo semuanya, kenalin nama gua Pras dan di video kali ini gua akan membahas tentang Jang Hyun yang menjadi sosok Jonggun di wilayah lain. Sebelum lanjut, kalian semua jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang Jang Hyun, sang ketua anak perusahaan kelima kru Ilhae. Sebelum kita lanjut, gua akan menceritakan sedikit kisah mengapa Jang Hyun menjadi bagian dari kru ini. Di episode 398, saat itu Yujin bertemu dengan Lee Dok-yu untuk mempertemukannya dengan kawan lama bernama Park Jin-young. Dalam kesepakatan itu, Yujin meminta imbalan kepada Lee Dok-yu agar tenaga kerja Baekho berada di bawah naungan kru Ilhae. Alasan Yujin melakukan itu karena dirinya ingin menyatukan 4 main crew, dan penyatuan tersebut dimulai dari kru hostel. Baekho yang sekarang di bawah naungan kru Ilhae diminta Yujin untuk membereskan kru hostel yang dipimpin oleh Jang Hyun. Singkat cerita, hostel telah diserang oleh Baekho. Akan tetapi saat itu Jang Hyun masih bersikeras untuk melawan. Hingga akhirnya Lee Dok-yu datang ke wilayah Gangdong untuk membereskan kru hostel. Akan tetapi Lee Dok-yu saat itu menawarkan sebuah pilihan. Pilihan pertama adalah kru hostel dihancurkan dan yang kedua adalah Jang Hyun pergi bersama Lee Dok-yu. Tentu saja Jang Hyun lebih memilih pergi bersama Lee Dok-yu daripada keluarganya hancur. Dan saat itu Won Seok juga pergi bersama Jang Hyun. Lalu ada scene yang memperlihatkan jika Jang Hyun diminta bergabung dengan kru Ilhae. Awalnya Jang Hyun menolak dan menghajar Yujin. Saat itu Yujin menjanjikan kepada Jang Hyun bahwa akan membangun pusat remaja hostel di wilayah Gangdong agar menjadi rumah bagi Runway Family. Yap, akhirnya Jang Hyun menerima tawaran Yujin dan menjadi bagian dari kru Ilhae serta memimpin anak perusahaan kelima. Karena telah membangun anak perusahaan kelima, Jang Hyun harus memiliki sebuah bisnis agar anak perusahaannya tidak kalah dengan anak perusahaan lainnya. Ide bisnis anak perusahaan kelima adalah pinjaman paksa. Yap, artinya Jang Hyun memaksa meminjamkan uang dengan pengembalian 10 kali lipat. Contohnya adalah wilayah Ansan yang dipimpin oleh Yoon Seong. Setelah Jang Hyun menaklukkan wilayah Ansan, Jang Hyun memberikan uang sejumlah 1 miliar kepada kru publik untuk mengembangkan bisnis yang dikelolanya. Akan tetapi dalam waktu 1 bulan, Jang Hyun meminta kru Ansan untuk mengembalikan uang 1 miliar tersebut menjadi 10 miliar. Jika mereka gagal menghasilkan uang 10 miliar, maka Jang Hyun akan melenyapkan wilayah tersebut. Bukan hanya wilayah Ansan, Jang Hyun berkeliling ke tempat-tempat lain seperti wilayah Suwon dan Pyeongtaek. Mungkin saja Jang Hyun akan terus memperluas bisnis anak perusahaan kelima miliknya dengan menguasai wilayah-wilayah di luar Seoul. Bisa jadi wilayah seperti Osan, Icheon, Hwaseong, Gwangju, dan Seongnam menjadi wilayah yang dikuasai oleh Jang Hyun. Jika benar seperti itu, maka Jang Hyun bisa dikatakan sebagai Jonggun di luar wilayah Seoul. Tindakan Jang Hyun ini sama persis dengan tindakan Jonggun di masa lalu yang memaksakan kru-kru daerah untuk menghasilkan uang. Contohnya adalah Jonggun memaksa kru Big Deal untuk menghasilkan uang 100 juta won per bulan. Jika tidak, maka Jonggun akan melenyapkan kru Big Deal. Sama halnya dengan Jang Hyun yang memaksa kru Ansan untuk menghasilkan uang 10 miliar won dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, maka Ansan akan dilenyapkan. Dan di episode 405 Lukisem, Yujin juga beranggapan jika Jang Hyun bersedia menjadi Jonggun di wilayah luar Seoul. Dan mohon diingat, di video ini gua menjelaskan tentang tindakan Jang Hyun dan Jonggun, bukan membandingkan kekuatan mereka berdua. Jika kalian memiliki request pembahasan teori dan yang lain, silahkan untuk berkomentar di bawah.